Hi, I'm Mr. Philly, and today we're going to learn about numbers. Di dalam pelajaran bahasa Inggris dikenal dua jenis angka. Yang pertama adalah cardinal numbers, sedangkan yang kedua adalah ordinal numbers. Cardinal numbers adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dalam bilangan bulat dan biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan how many, berapa banyak. Satu hal yang perlu dicamkan adalah angka cardinal number selalu bulat. 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bukan pecahan atau angka lain selain bilangan bulat. Sedangkan ordinal numbers adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi atau tingkatan. Jika kalian sudah pernah menonton suatu balapan, biasanya posisi urutan pemenang selalu menggunakan ordinal numbers. Posisi pertama adalah first, kedua second, ketiga third, dan seterusnya. Kemudian untuk menyebut tingkatan suatu bangunan bisa digunakan ordinal numbers. First floor, lantai pertama, second floor, lantai kedua, or even seventh floor, lantai ke-7. Selain menjelaskan posisi, ordinal numbers juga digunakan untuk menjelaskan tanggal. Misalkan, tanggal 17 Agustus menjadi August 17th. Pada angka 17-nya ditambahkan TH di belakangnya. Kemudian digunakan untuk menjelaskan urutan atau langkah-langkah. Misalkan, kalau kalian suka membuat tutorial memasak, membuat suatu kerajinan dan sebagainya, kalian perlu menggunakan ordinal numbers untuk mengurutkan setiap langkah dari tutorial kalian. Sebagai contoh, first, turn on the stove. Pertama, hidupkan kompor. Second, put your pan on the stove. Letakkan panci kalian di atas kompor. Third, turn off the stove. Matikan kompor dan kalian tidak jadi memasak. Selanjutnya, ordinal numbers juga digunakan untuk menyebut penyebut pada pecahan. Penyebut adalah angka yang ada di bagian bawah pecahan dan pembilang adalah angka yang ada di atas. Nah, dalam bahasa Inggris, angka penyebut menggunakan ordinal numbers. Misalkan untuk menyatakan 3/4, maka kita gunakan kalimat 3/4, bukan 3/4. Jadi, menggunakan ordinal numbers. Baiklah, untuk lebih mendalami pemahaman teman-teman semuanya dalam memahami cardinal and ordinal numbers, langsung kita coba praktekkan untuk mengucapkan cardinal numbers. Oke, kita mulai dari angka 0 sampai dengan angka 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk belasan, 11, 12, 13, 14, 15, bukan 15 ya, 16, 17, 18, 19. Kita lanjut ke bagian puluhan. 20, 30, 40, 50, bukan 50, 60, 70, 80, 90, dan ratusan, 100, 100. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita ingin menyebutkan puluhan yang ada angka lainnya, misalkan 21, 22, atau 33, atau 44, maka kalian tinggal gunakan kalimat puluhan dengan kalimat satuannya. Misalkan, kita mau coba dari angka 31 sampai dengan 39. Jadi seperti ini. 31, 32,
34, 35, 36, 37, 38, 39. Nah, jadi kalian hanya tinggal menambahkan bagian puluhannya dan juga bagian satuannya. Kemudian untuk ratusan. Kalau ratusan itu kalau kalian mau menambahkan 1 dan sebagainya, misalkan 101 sampai dengan 120 dan sebagainya, maka kalian tinggal menambahkan n setelah 100. For example, kita mulai dari 101 sampai dengan 110. 101, 102, 103, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, and 110. Lalu bagaimana 111? Sama seperti sebelumnya, tinggal ditambahkan saja di bagian belakang 100, yaitu 111, 112, 113, sampai dengan 119. Lalu, bagaimana kalau seandainya 131? Maka 131. Seperti itu. Selanjutnya 1000. 1000 artinya adalah ribuan. Lalu bagaimana kalau 1120? Well, kalian tinggal gunakan 1120. Jadi kalian gunakan 1120. 1120. And then we're going to ordinal number. Pada ordinal number ini ada sedikit perbedaan pada angka 1 sampai dengan 3. Pada angka 1 itu tidak digunakan angka 1, tapi dia menggunakan first. Yang kedua dia menggunakan second, dan yang ketiga dia menggunakan third. Pada penulisan angka, dia juga dituliskan TH di belakangnya pada seluruh angka-angka yang lainnya. Namun, untuk angka 1, 2, dan 3 agak sedikit berbeda, yaitu kalau 1 itu ditambahkan ST di belakangnya, kemudian 2 ditambahkan ND, dan 3 ditambahkan RD. Kemudian 4 dan seterusnya itu tinggal ditambahkan TH saja di belakang angkanya. Baiklah, kita coba latihan untuk mengucapkan ordinal numbers. Kita mulai dari angka 1 sampai dengan angka 10. Dan ingat, ketika ada TH di belakang sebuah angka, maka itu berarti menunjukkan posisi atau tingkatan. Atau bisa juga tanggal. Atau bisa juga langkah-langkah. Oke. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10. Lalu bagaimana dengan belasan? Oke, untuk 11 sampai dengan 19 sama seperti yang tadi, kita hanya menambahkan TH di belakangnya. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Lalu, bagaimana dengan puluhannya? Untuk puluhannya, kalau di cardinal numbers tadi 20 ada Y di belakangnya, maka Y-nya berubah menjadi I, kemudian ditambahkan E, dan ditambahkan
TH di belakangnya. Sebagai contoh, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100. Bagaimana kalau kita mau pakai 21 sampai dengan 29? 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, and 30th. Jadi untuk pada puluhan 1, 2, 3-nya misalkan 31, 32, 33 atau 41, 42, 43, dia tetap menggunakan first, second, and third. Jadi 31st bukan 31, 32nd bukan 32. Nah, sama dengan 41, 41st, 42nd, and 43rd. Sekarang waktunya latihan. Well, that's all the material today. I hope you understand with my explanation. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.